sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi minyak bumi dan gas alam. Ini pertemuan terakhir untuk minyak bumi dan gas alam. Bu harap semuanya boleh memperhatikan dengan serius dan tetap jaga kesehatan. Kita lihat dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Udara tidak pernah benar-benar bersih. Zat-zat lain seperti abu gunung berapi, bakteri, spora, tepung sari, partikel garam dari laut, dan debu kosmis banyak terdapat di permukaan bumi paling atas. Partikel-partikel tersebut di atmosfer berfungsi sebagai inti yang membantu molekul uap air mempercepat pengembunan dan membentuk titik-titik air. Masuknya jenis zat kimia berbahaya dalam udara dan meningkatnya kadar zat kimia tertentu melampaui ambang batas yang telah ditentukan, itulah yang dinamakan dengan pencemaran udara. Bahan pencemar lingkungan itu yang pertama karbon monoksida atau gas CO. CO itu merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak merangsang. Oleh karena itu, keberadaannya di udara sukar diketahui. Keracunan gas CO merupakan keracunan akut. Jika kadar CO dalam tubuh lebih dari 50 bpj, maka akan nilai ambang batas gas CO 100 ppm dalam waktu kontak 8 jam sehari. Gas CO merupakan racun bagi manusia dan hewan karena gas tersebut membentuk senyawa dengan hemoglobin HbCO dalam darah. Jadi CO bereaksi dengan hemoglobin itu jadi HbCO. Hb memiliki daya ikat lebih besar pada gas CO dibandingkan dengan gas oksigen. Hal itu disebabkan afinitas HbCO lebih besar 250 kali dibanding afinitas HBO, sehingga CO sukar terlepas dari Hb dan Hb sebagai pembawa oksigen kurang berfungsi. Akibatnya, tubuh seolah-olah menjadi kekurangan oksigen yang menyebabkan badan lemas, pingsan, atau dapat berakibat kematian. Pergeseran kesetimbangan reaksi ke kiri dengan pelepasan CO dapat terjadi apabila udara yang diisap mengandung kadar oksigen tinggi, sehingga pembentukan senyawa kompleks HbO2 dapat terjadi. Fungsi HbO2 yaitu membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Jadi ini dia, CO merugikan manusia. Yang A itu adalah sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Nih. Terus hemoglobin mengandung 4 unit heme, di mana setiap heme dapat mengikat 1 molekul oksigen. Jadi setiap heme itu mengikat 1 oksigen. Ketika CO masuk ke tubuh, heme lebih suka berikatan dengan CO daripada oksigen. Jadi CO itulah yang dibawa ke darah, dibawa oleh darah. Nah, maka manusianya jadi kekurangan
oksigen. Sumber utama gas CO adalah pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar minyak bumi. Contohnya ini, dibakar tidak sempurna itu hasilnya CO dan H2O. Kalau pembakarannya sempurna, itu hasilnya CO2 dan H2O. Untuk mengurangi pencemaran udara dari adanya gas CO, para ahli mesin motor dan industri merancang dan membuat alat katalis yang disebut dengan catalytic converter yang dipasang pada cerobong asap atau knalpot kendaraan. Alat itu berfungsi mengubah gas pencemar udara, yaitu gas CO dan NO, menjadi gas-gas yang tidak berbahaya. Jadi gas CO dibakar lagi dengan katalis nikel, itu hasilnya gas CO2. Terus NO2 juga dikasih katalis, itu jadi N2 dan oksigen. Yang kedua, gas pencemar yang kedua yaitu adalah karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak merangsang. Sumber gas CO2 yang utama itu berasal dari proses pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada daerah-daerah yang belum ada industri, kadar gas CO2 di udara hanya 300 bpj. Dengan adanya kemajuan industri dengan bahan bakar batu bara dan minyak bumi serta gas alam atau disebut dengan liquid natural gas, kadar CO2 di udara meningkat menjadi 320 bpj. Untuk pembakaran batu bara, itu karbon dibakar dengan oksigen, hasilnya gas CO. Terus gas CO itu dengan oksigen, hasilnya CO2. Untuk pembakaran minyak bumi, berarti minyak buminya CXHY dibakar, hasilnya itu CO2 dan H2O. Sedangkan X dan Y-nya ini nanti untuk koefisien, ya, untuk penyetaraan reaksinya. Kita sudah pelajari di kelas 10 penyetaraan reaksi. Adanya gas CO2 yang berlebihan di udara atau di atmosfer tidak berakibat langsung kepada manusia, tetapi kadar CO2 dapat menjadi lebih tinggi. Hal itu mengakibatkan suhu udara di permukaan bumi semakin tinggi, sehingga untuk mempengaruhi makhluk hidup, sifat gas CO2 seperti itu dikenal dengan efek rumah kaca. Nah, jadi seperti ini, panas matahari diserap dan dipancarkan kembali. Terus kalau kadar CO2-nya tinggi, panasnya dipancarkan, diserap dari matahari, dipancarkan. Kalau tinggi itu akan kembali ke permukaan bumi. Yang ketiga, belerang oksida atau SO2 dan SO3. Gas SO2 merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau sangat menyengat serta menyesakkan napas biarpun dalam kadar rendah. Gas itu dibentuk oleh oksida atau pembakaran belerang yang terdapat dalam bahan bakar minyak bumi serta belerang yang terkandung dalam biji logam yang diproses dalam industri pertambangan. Jadi ini Cu2S dengan oksigen, hasilnya Cu2O dan SO2. Terus Cu2O dengan Cu2S, hasilnya Cu dan SO2. Bahan bakar minyak bumi yang mengandung belerang apabila dioksidasi atau dibakar itu akan menghasilkan gas SO2, ya.
gas SO2. Jika gas SO2 dan SO3 bereaksi dengan uap air di udara lembab, akan terbentuk asam yang sifatnya sangat korosif. Korosif berarti menimbulkan perkaratan terhadap logam-logam dan berbahaya bagi kesehatan. Pembentukan asam sulfit di udara lembab, ini dia asam sulfitnya, SO3 dengan air, itu jadi H2SO3. Gas SO2 dapat bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. SO2 dengan oksigen hasilnya SO3. Gas SO3 itu mudah larut dalam air dan di udara lembab membentuk asam sulfat yang lebih berbahaya daripada SO2 dan H2SO3. Jadi SO3 itu bereaksi dengan air, hasilnya asam sulfat. Asam sulfat di udara lembab dapat membentuk aerosol yang merupakan koloid yang mudah larut dalam air hujan. Hal itu menyebabkan hujan asam. pH-nya bisa mencapai 5 atau bahkan lebih rendah. Hujan asam akan membinasakan tumbuhan karena asam sulfat terkumpul di sekitar akar tumbuhan. Demikian juga apabila gas SO2 dan SO3 terserap di dalam paru-paru melalui pernapasan, itu akan membentuk asam sulfit dan asam sulfat yang sangat berbahaya bagi alat pernapasan atau paru-paru. Terus pencemar yang keempat itu adalah gas nitrogen oksida atau NO2 dan NO3. Gas NO merupakan gas yang tidak berwarna. Pada konsentrasi tinggi itu bisa menimbulkan keracunan. Gas NO juga dapat menyebabkan hujan asam. Pembakaran yang terjadi pada suhu yang tinggi akan menghasilkan gas NO. Ini ya, hasilnya gas NO. Gas NO2 merupakan gas yang beracun, berwarna merah coklat, dan baunya seperti asam nitrat yang menyengat dan rangsang. Dihasilkan dari reaksi NO dengan ozon secara perlahan. Ini ya. Adanya gas NO2 yang lebih besar dari 1 BPJ itu akan mengakibatkan terbentuknya zat yang bersifat karsinogenik yang menyebabkan terjadinya kanker. Menghirup udara yang mengandung gas NO2 sebanyak 20 BPJ itu dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Jadi sangat beracun. Untuk mencegah penyebaran gas NO2 dari pembakaran bahan bakar minyak di dalam industri ataupun bahan bakar motor, cerobong asap perlu ditambah katalis logam nikel sebagai konverter. Fungsinya adalah untuk mengubah gas-gas buang yang mencemari udara menjadi gas yang tidak berbahaya di udara. Yang kelima, pencemaran partikel-partikel padat atau butiran. Partikel-partikel zat padat pencemar di udara itu berupa asap dan debu. Sumber partikel tersebut dapat berasal dari pembakaran bahan bakar, pabrik-pabrik, dan industri. Partikel yang berasal dari batu bara dan minyak bumi menghasilkan debu yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia dan mengganggu fotosintesis pada tumbuhan karena debu menutupi permukaan daun dari sinar ultraviolet. Jika bahan bakar bensin dicampurkan dengan tetraetilet atau TEL, itu akan mengakibatkan gangguan pembentukan hemoglobin sehingga orang yang terkena dapat menderita anemia. Sampai saat ini PB di udara itu sebanyak 75%
berasal dari knalpot motor atau mobil. Demikian untuk materi kita minyak bumi, dan sudah selesai untuk bab pertama. Saya harap semuanya boleh mengerti, dan jika ada penjelasan yang kurang jelas, boleh bertanya di WA grup masing-masing. Dan untuk selanjutnya, kita juga akan ada latihan soal atau juga berupa kuis. Silakan persiapkan diri Anda, dan Ibu harap apa yang sudah kita pelajari selama satu bab ini boleh dimengerti. Kalau memang ada yang kurang jelas, silakan langsung bertanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.